warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pegadaian Konvensional akan menjelaskan seputar tentang yang ada di Pegadaian Konvensional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Amelia Dwi Cahyani. Saya Anggi Widya. Saya Vera Kelvin. Saya Lia Rahmawati. Yuk simak video berikut ini. Sebelum kalian menggadai barang, alangkah baiknya kalian harus tahu dulu nih, apa sih penggadaian? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Apa sih itu penggadaian? Penggadaian adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan layanan gadai berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang berharga. Penggadaian akan menilai-nilai barang jaminan serta memberi pinjaman dengan suku bunga dan jangka waktu tertentu. Apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman, maka barang jaminan tersebut dapat dilelang sebagai jaminan pembayaran utang. Nah, kalian sudah tahu kan apa sih itu pengertian pegadaian? Di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan pegadaian. Tujuan pegadaian yang pertama, memberikan layanan pinjaman dengan jaminan barang kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Yang kedua, mendorong perekonomian yang menyediakan dana tunai kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menembus kembali barang jaminan dengan membayar pinjaman dan bunga yang disepakati. Yang keempat, melindungi kepentingan nasabah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap barang jaminan yang mereka gadaikan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tujuannya. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih landasan hukum gadai konvensional. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Pasal 5, yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional di bidang pengkreditan dengan dasar hukum gadai, mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Yang kedua yaitu Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut. Apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan landasan hukum tentang pegadaian konvensional. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa jenis pinjaman yang tersedia di pegadaian. Yang pertama ada pinjaman gadai. Pegadaian menyediakan pinjaman dengan cara memberikan jaminan, misalnya berupa barang berharga seperti emas, perhiasan, logam mulia, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nilai pinjaman akan ditentukan berdasarkan nilai jaminan yang diberikan. Dan yang kedua ada pinjaman multiguna. Nah, pinjaman ini memungkinkan Anda untuk memberikan jaminan berupa barang elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, dan barang berharga lainnya. Nah, nilai pinjaman ini juga akan ditentukan berdasarkan nilai jaminan yang diberikan. Dan yang ketiga ada pinjaman MIJ, modal investasi jangka. Nah, pinjaman ini disediakan untuk pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Pinjaman MIJ dapat digunakan untuk membiayai pembelian bahan baku, pembayaran karyawan, biaya operasional, dan lainnya. Namun, persyaratan dan ketentuan pinjaman di pegadaian dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pinjaman yang Anda pilih, besaran pinjaman yang Anda akan ajukan, dan profit kredit Anda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bunga jaminan di penggadaian. Yang pertama yaitu bunga jaminan emas. Bunga yang dikenakan pada pinjaman dengan jaminan emas adalah sebesar 1-2% per 15 hari. Yang kedua yaitu bunga jaminan logam mulia. Bunga jaminan logam mulia seperti perak atau platinum juga dikenakan sebesar 1-2% per 15 hari dengan perhitungan yang sama seperti jaminan emas. Yang ketiga yaitu bunga jaminan kendaraan. Bunga yang dikenakan pada pinjaman dengan jaminan kendaraan dapat berbeda-beda tergantung pada tahun pembuatan dan jenis kendaraan.
Biasanya, bunga berkisaran antara 2-4% per bulan. Yang keempat yaitu bunga jaminan barang elektronik. Untuk pinjaman dengan jaminan barang elektronik, bunga yang dikenakan bervariasi dan dapat mencapai 1-1,15% per bulan. Perlu diingat bahwa bunga jaminan di Pegadaian mungkin berubah dari waktu ke waktu dan dapat bervariasi tergantung pada ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan jangka waktu pengembalian barang jaminan yang ada di Pegadaian. Yang pertama, jaminan emas dan logam mulia. Biasanya peminjam memiliki masa pinjaman selama 4 bulan untuk mengembalikan pinjaman dan menembus jaminan. Namun, peminjam juga memiliki opsi untuk memperpanjang masa pinjaman dengan membayar bunga tambahan. Yang kedua, jaminan kendaraan bermotor. Masa pinjaman untuk jaminan kendaraan bermotor umumnya lebih lama, biasanya antara 12 hingga 24 bulan. Peminjam juga dapat memperpanjang masa pinjaman dengan membayar bunga tambahan. Yang ketiga, jaminan barang elektronik. Jangka waktu pengembalian untuk jaminan barang elektronik seringkali antara 1 hingga 3 bulan. Terkadang peminjam juga bisa memilih jangka waktu pengembalian yang lebih lama dengan membayar bunga tambahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa jangka waktu pengembalian dapat berbeda-beda di setiap Pegadaian dan dapat bergantung pada kebijakan setempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur Ibu Sumiati yang ingin menggadaikan emasnya ke Pegadaian Serpong. Yang pertama, isi formulir, data diri, dan membawa barang yang ingin digadai, contohnya ada emas. Dan yang kedua, penyerahan formulir dan barang gadai ke petugas. Nah, di sini petugas akan menjelaskan terkait dengan emas yang ingin Ibu Sumiati gadaikan. Nah, penjelasannya adalah Pegadaian akan melakukan penaksiran terhadap emas yang digadaikan oleh Ibu Sumiati. Penghargaan emas yang diberikan oleh Pegadaian adalah sebesar 70% dari nilai pasar. Dalam hal ini, Pegadaian akan memberikan pinjaman sebesar 70% dikali 30 juta sama dengan 21 juta kepada Ibu Sumiati. Nah, Ibu Sumiati dan Pegadaian akan membuat perjanjian gadai yang berisi syarat dan ketentuan pengembalian pinjaman. Dan Ibu Sumiati harus membayar bunga sebesar 1% per bulan dari jumlah pinjaman yang diberikan. Ibu Sumiati akan memperoleh dana pinjaman sebesar 21 juta dan harus membayar bunga sebesar 21 juta kali 1% sama dengan 210.000 setiap bulannya. Ibu Sumiati juga memiliki waktu pengembalian pinjaman selama 4 bulan. Jika Ibu Sumiati dapat melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo dalam waktu 4 bulan, maka Ibu Sumiati dapat menembus barang gadai emas dengan membayar pinjaman dan bunga sesuai dengan kesepakatan. Jika Ibu Sumiati tidak mampu melunasi pinjaman, Pegadaian memiliki hak untuk menjual barang gadai emas Ibu Sumiati melalui lelang untuk melunasi hutang Ibu Sumiati. Dan yang ketiga adalah diproses. Setelah melakukan proses, yang terakhir adalah pencocokan dan pengesahan melalui tanda tangan pada nota barang gadai. Di situ akan dijelaskan lebih detailnya emas yang tadi sudah Ibu Sumiati gadaikan berarti sebesar 50 gram. Dan yang terakhir yaitu pengambilan uang. Dan di sini akan dilakukan penarikan uang untuk Ibu Sumiati yaitu sebesar 21 juta. Di sini Ibu Sumiati akan mendapatkan pinjaman sebesar 21 juta dengan tunai. Nah, begitulah proses ilustrasi Ibu Sumiati ke Pegadaian menggadaikan emasnya. Sekian alur proses Ibu Sumiati menggadaikan emas. Jadi hasil kesimpulan dari pembahasan Pegadaian konvensional adalah Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan dengan jaminan barang, terutama dalam bentuk gadai. Kegiatan usaha Pegadaian konvensional meliputi pemberian pinjaman dengan gadai, penjualan barang gadai, penitipan barang berharga, dan perdagangan emas.
Tujuannya adalah memberikan solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang yang dimiliki. Pegadaian konvensional memiliki peran penting dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat serta memajukan sektor ekonomi Indonesia. Nah, itu dia video yang telah kami jelaskan seputar pegadaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.